بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat fi din, rahimini wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puja puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatul muhdah wa qudwatun hasanah, Muhammad bin Abdullah, yang telah mengajarkan kita ad-din, yang telah menerangkan kepada kita syariat Islam secara sempurna sehingga tidak ada celah untuk berbuat di luar syariatnya, terutama di dalam masalah hubungan rumah tangga, di dalam masalah membina rumah tangga. Dan beliau sang qudwah, sang uswah Muhammad bin Abdullah telah bersabda, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, rumah tanggaku adalah surgaku. Beliau pula yang mengatakan dan bersabda, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan aku adalah orang yang terbaik bagi istriku, dan aku adalah orang yang terbaik, suami yang terbaik bagi istriku, aku adalah pemimpin yang terbaik bagi keluargaku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua pemimpin akan ditanyakan terhadap apa yang ia pimpin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang masalah hubungan rumah tangga, membina rumah tangga adalah cerita yang sangat menarik, dan dia adalah
hal judul yang sangat disukai oleh kebanyakan para ikhwan dan kebanyakan para akhwat. Akan tetapi bersamaan dengan itu, permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang tidak pernah hentinya. Dia tidak pernah musnah, dia tidak pernah habis. Selagi ada sepasang suami istri sedang membangun rumah tangganya, berarti sebanyak itu pula problema tidak bisa henti-hentinya atau tidak selesai-selesainya diselesaikan. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, yaitu Ia ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan, istri-istri, dan agar kalian untuk berteduh kepada mereka, dan Ia jadikan antara kalian mawaddatan wa rahmah. Mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan mereka berpasang-pasangan, Allah berikan sang istri sebagai tempat berlindung, tempat berteduh, tempat nyaman bagi sang suami, dan kemudian tempat teduh tersebut Allah limpahkan kasih sayang, rahmat, mawaddah dan cinta antara suami istri tersebut. Wa fi dzalika inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Adapun kajian kita pada kesempatan kali ini adalah kajian yang saya beri judul dengan buhul cinta. Buhul cinta, kiat melestarikan cinta pasangan suami istri hingga ke surga. Apa yang dimaksud dengan buhul dan apa yang dimaksud dengan cinta? Karena dia ada kata buhul dan cinta. Yang saya maksud dengan buhul yang pertama adalah ikatan. Maksudnya diikat cinta tersebut di bawah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah, mengebat erat-erat, membuhul mati-mati. Itu mengikat kuat dan membuhul sampai mati, mengikatnya dengan sampai mati. Jadi yang saya maksud dengan buhul cinta adalah sesuatu yang dijadikan pengikat dan perekat cinta antara dua pasang kekasih, sebagaimana ia bermakna juga yang kedua bermakna buhul jimat, yang dapat mengekalkan kasih sayang di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kita maksud dengan cinta, dia adalah kasih sayang antara suami istri. Dia adalah mawaddah dan rahmah yang ada di dalam surat Ar-Rum, bukan cinta yang lainnya, karena tidak ada yang halal dari perkara cinta kecuali percintaan di atas pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu mithlal mutahabbaini mithlun nikah." Ma ra'aitu mithlal mutahabbaini mithlun nikah. Aku tidak melihat dua sepasang sejoli yang saling mencintai lebih baik daripada pertemuan mereka di dalam pernikahan. Kajian ini saya peruntukkan untuk setiap suami atau istri yang mengharapkan berkibarnya bendera kasih sayang dalam rumah tangga mereka. Saya peruntukkan untuk suami atau istri yang hendak berbahagia atau yang mereka sedang berbahagia dalam rumah tangganya dan berharap kebahagiaan tersebut langgeng dalam rumah tangga. Kajian ini saya peruntukkan untuk suami atau istri yang ingin meletakkan bunga-bunga kebahagiaan di dalam rumah tangga, yang ingin melestarikan, yang ingin menjadikan setengah hidupnya surga. Surat ini atau risalah ini saya peruntukkan untuk setiap suami atau istri
yang mendapatkan tembok yang tinggi yang menghalangi komunikasi antara mereka berdua. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kita bahas permasalahan ini? Kita membahas permasalahan ini karena dia adalah hal yang terpenting dari kebahagiaan manusia. Dan kita sangat mengerti bahwa din Islam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim oleh Allah Azza wa Jalla, tidak lain dan tidak bukan untuk membahagiakan kita. Allah Subhanahu wa taala fasilitasi hidup kita untuk kita berbahagia. Anda hidup untuk berbahagia, bukan untuk sengsara. Jika seandainya pernikahan, jika seandainya mempunyai anak dan keturunan, jika seandainya sebuah rumah tangga akan mendatangkan kesengsaraan, berarti perhatikan ada yang salah di dalam caranya. Berarti mesti ada yang salah. Anda untuk bisa membangun rumah tangga untuk tersenyum, bukan untuk mengerutkan kening. Anda membangun rumah tangga untuk bisa cerah wajah, bukan untuk muram durja. Para ikhwan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Nah, seorang muslim jelas menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dan qudwahnya. Sudahkah kita membahagiakan rumah tangga kita? Sudahkah kita bergandeng tangan dengan sang istri yang kita cintai sehidup dan semati, kemudian di belakangnya anak-anak menuju jalan siratal mustaqim, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagai hamba yang bisa berbahagia di dalam ketaatan? Ini pertanyaannya. Di saat satu sisi kita lihat bagaimana keadaan banyak rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga yang tidak dibangun di atas tujuan yang benar, tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh, sehingga terjadilah pertikaian, terjadi kurangnya komunikasi antara suami istri yang mengantarkannya kepada rutinitas yang membosankan. Seorang suami yang datang ke rumahnya, kemudian apa yang ia katakan, sesungguhnya tidak ada yang membosankanku kecuali ketika melangkah dalam rumah. Seorang istri yang ia suka adalah melihat wajah suaminya. Subhanallah, apa kebahagiaan bagi seorang muslim dan muslimah jika seandainya melihat wajah suami, jika seandainya melihat wajah istri adalah sesuatu yang menyusahkan. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan seorang wanita salihah, yaitu di antara cirinya, idza ra'aitaha sarrat, jika seandainya engkau melihatnya maka akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Subhanallahal-azim. Dan ini, kajian ini kita sampaikan juga karena banyaknya keluhan-keluhan yang datang, yang sampai ke telinga-telinga kita. Kiranya yang beragama, yang cara beragama masih sebatas salat, masih sebatas puasa, masih sebatas i'tikaf, akan tetapi akhlak, akan tetapi bermuamalah, jangankan dengan masyarakat, dengan istri sendiri dan anak-anak masih perlu dipertanyakan untuk kalangan kita. Para ikhwan, ini adalah introspeksi diri, ini adalah muhasabah, ini bukan celaan, dan ini bukan cemoohan, dan ini bukan untuk menuk dan menalahkan, akan tetapi ini adalah muhasabah diri. Bisakah Anda berbahagia hidup bersama keluarga Anda, bersama dengan pasangan hidup Anda yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan? Anda jangan berharap-harap muluk, karena sebagaimana harta telah ditentukan untuk Anda, maka pasangan juga telah ditentukan untuk Anda. Bisakah Anda berbahagia dengan harta? Bisakah Anda berbahagia dengan pasangan tersebut? Bisakah Anda bisa berbahagia dengan lingkungan dan semacamnya? Ini pertanyaan. Dan ini, jika seandainya kita membuka permasalahan ini, maka permasalahan di luar kita adalah permasalahan yang jauh lebih hebat, jauh lebih rusak, jauh lebih kacau. Demi Allah, hampir setiap minggu datang ke rumah kita sepasang suami istri ingin menyelesaikan perkaranya sesuai dengan tuntunan syariat. Ujung-ujungnya apa? Mereka tidak mengenal tentang hak dan kewajiban. Mereka tidak mengerti apa yang harus diperbuat oleh seorang suami dan seorang istri. Tahunya tentang masalah cinta yang sering didengung-dengungkan, sering mereka dengar dari nyanyian-nyanyian yang haram, dari cerita-cerita yang rendah, yang tidak berarti. Akan tetapi mana cinta yang agung?
Mana cinta yang mulia? Ini yang harus kita pahami di dalam kajian yang seperti ini. Cobalah perhatikan keluhan para istri, sebagaimana perhatikanlah keluhan banyak-banyak suami. Kita sering mendengar seorang istri mengeluhkan tentang suaminya. Dia mengatakan, wahai Ustaz, ia tidak mempunyai kepribadian. Aku tidak menemukan banyak sifat negatif. Aku tidak menemukan banyak sifat positif pada dirinya. Sekarang barulah aku sadar, ia bukanlah suami yang pantas bagiku. Sudah berapa kali terbetik dalam hati untuk mengangkat telepon, untuk mendengarkan satu kata cinta dari laki-laki lain, akan tetapi menghalangiku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan satu lagi mengatakan, saya merasa stres hidup bersamanya, yaitu bersama suaminya, karena ia tidak pernah menggunakan kata-kata cinta yang selama ini aku impikan. Dan selama ini aku menunggu dan berharap, menunggu akan adanya perubahan, terutama setelah kami dikaruniai 2 orang anak. Akan tetapi dia tidak pernah datang dan tidak pernah pun menziarahi kami. Dan yang ketiga mengatakan, aku selalu berusaha patuh kepadanya, akan tetapi tidak pernah melihatnya gembira dan wajah yang cerah, dan juga ia tidak menunaikan kewajibannya dalam nafkah. Aku telah mendiamkannya di kamar tidur. Apakah aku berdosa? Dan keempat mengatakan, aku seorang istri mempunyai 6 orang putra, dan ia, yaitu suami, selalu berbuat kasar denganku, sekalipun telah berlalu 20 tahun pada pernikahan kami. Dan sekarang aku mulai berpikir untuk meninggalkan ke-6 anakku tersebut dan keluar dari rumah. Apa hukum Islam terhadap sikap tersebut? Subhanallah. Dan yang berikutnya mengatakan, aku seorang istri dan mempunyai 4 anak. Suamiku selalu pulang malam dan memiliki banyak pacar dan melihat yang haram dan tidak suka duduk bersama kami. Dan yang terakhir mengatakan, wahai Ustaz, aku tidak lagi mencintainya. Aku merasa bahwa aku telah salah pilih. Kalau seandainya itu adalah keluhan para istri, maka dengarkanlah keluhan para suami terhadap istri-istrinya. Maka suami pertama mengatakan, wahai Ustaz, aku dapatkan ia seorang wanita yang dingin dan kaku, seakan-akan aku hidup dengan benda mati atau batu cadas dalam lautan. Allahu Akbar. Dan kedua mengatakan, istriku sering bertengkar dengan ibuku, dan ibuku memintaku untuk menceraikannya, dan aku sekarang bingung, apakah aku milih ibu dan anak-anak dan keberlangsungan mereka untuk setelah mereka bercerai, setelah aku bercerai. Dan yang ketiga mengatakan, ia sangat kampungan, tidak membuatku bergairah, dan tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan wanita yang kulihat di majalah-majalah dan di sinetron-sinetron. Bersamaan dengan itu, ya ikhwan dan akhwat, lihatlah bagaimana cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW. Lihat bagaimana cinta Mughith kepada Barirah. Lihat bagaimana cinta para sahabi dengan sahabiyah yang lainnya, yang telah didengungkan oleh banyak pujangga, yang telah disebutkan oleh banyak riwayat, yang seharusnya kepada mereka kita berqudwah dan beruswah. Dan Rasulullah SAW telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan aina nahnu min akhlaqis salaf? Dan di mana pula kita dengan akhlaqus salaf? Cinta menurut kita adalah akad dan perjanjian. Cinta adalah airnya kehidupan, dan ia adalah rahasia hidup. Cinta adalah kelezatan ruh, bahkan ia adalah ruh wujud. Cinta akan terang, dengan cinta akan terang semua kehidupan, akan cerah semua kejiwaan, akan menari hati, dan akan bersih kalbu.
Dengan cinta semua kesalahan akan dimaafkan. Dengan cinta semua kelalaian akan diampunkan. Dan dengan cinta akan dibesarkan makna kebaikan. Kalaulah bukan dengan cinta, maka tidak akan saling meliuk satu dahan dengan dahan yang lainnya. Kalaulah bukan karena cinta, tidak akan merunduk rusa betina kepada pejantannya. Tidak akan menangis tanah yang kering terhadap awan yang hitam. Dan bumi tidak akan tertawa terhadap bunga pada musim semi. Ketika cinta hampa dalam kehidupan, maka jiwa akan sempit dan terjadilah pertikaian dan perselisihan. Ketika cinta telah hilang, maka akan layulah bunga. Akan padamlah cahaya, akan pendeklah usia, akan kering danau di hutan belantara, dan akan silih berganti datang penyakit dan sengsara. Ketika cinta telah sirna, tatkala itu lebah meninggalkan bunga. Tatkala itu pula burung pipit meninggalkan sarangnya. Tatkala itu pula kutilang tidak hinggap lagi pada pucuk semara. Sekiranya lautan mempunyai pantai dan sekiranya sungai mempunyai muara, maka lautan cinta tidak berpantai dan sungai cinta tidak bermuara. Para ikhwan, ini yang ringan-ringan, nanti yang berat datang. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyangka bahwa cinta diperoleh sebelum menikah. Menurut mereka, dengan saling berkenalan satu sama lainnya, sehingga mereka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah hal yang mutlak diharuskan diperbuat. Padahal cinta dan kasih sayang Allah anugerahkan setelah perkawinan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah? Allah jadikan antara kalian mawaddah dan rahmah, dan itu ada setelah ada pernikahan. Karena kita katakan masa-masa yang mereka sebut dengan pacaran adalah masa yang sangat sulit untuk mendeteksi kejujuran dan memahami kepribadian. Sebab setiap pasangan tengah melakukan kamuflase terhadap pasangannya. Maka kita tidak melihat banyaknya terjadi kegagalan di dalam membangun rumah tangga seperti pasangan yang membangun rumah tangganya di atas pacaran. Bahkan banyak pula di antara mereka gagal sebelum sampai di pelaminan, setelah ia mengorbankan segalanya termasuk kehormatan dirinya. Karena apa yang selama ini ditutup telah tertingkap. Karena perkawinan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi hal yang biasa. Maka nyata emas dengan loyang, benang dengan sutranya. Tidak mungkin mawaddah dan rahmah antara suami dan istri kecuali di dalam perkawinan yang sah. Setelah menikah baru muncul mawaddah dan mahabbah. Setelah menikah baru timbul rasa kasih sayang kepadanya. Sebagaimana banyak juga orang yang menyangka bahwa perasaan cinta itu bisa tua, seperti tuanya badan dan usia manusia. Ia bisa layu seperti layunya bunga yang awalnya tumbuh dengan putihnya, lalu mekar kemudian layu. Begitu juga mereka mengatakan tentang cinta, dengan lalunya masa dan usia akan sirna dan yang tersisa hanya basa-basi saja. Karena pemahaman ini, banyak pasangan yang tidak pernah berupaya menghidupkan kembali cintanya yang telah mati, atau tidak lagi merindangkan batang dan dahannya dengan dedaunan cinta. Seakan-akan ia telah pasrah dengan keadaan dan telah kalah dalam berperang. Baginya memupuk cinta sama dengan memindahkan matahari ke arah utara atau selatan. Baginya cinta yang telah mati sudah menjadi hal yang mustahil. Dan baik yang pertama maupun yang kedua itu adalah pemahaman yang salah. Karena cinta itu dikekalkan dengan dikekalkannya kasih sayang kita atau taat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ia jadikan antara mereka berdua mawaddah, dan mawaddah maknanya yaitu mahabbah, dan rahmah yaitu kasih sayang. Seseorang laki-laki bertahan dengan istrinya karena cinta kepadanya atau karena kasih sayangnya kepadanya. Jadi bertahannya sebuah rumah tangga
bisa dengan mawaddah dan bisa dengan rahmah. Mawaddah yaitu dengan cintanya seorang suami kepadanya. Rahmat dengan kasih sayangnya seorang suami kepada istri karena ia meninggalkan banyak anak. Apa kata beliau? Karena ia mendapatkan anak darinya, atau ia membutuhkannya dalam nafkah, atau karena kesamaan antara mereka berdua, atau karena lainnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, tidak ada celah bagi seseorang dalam mahabbah dan mabuk cinta terhadap istrinya, kecuali kecintaan tersebut menyibukkannya dengan kecintaan yang lebih bermanfaat dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau menyempitkan kecintaan terhadap kecintaan kepada Rasulullah, karena semua kecintaan yang menyempitkan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, atau sekiranya dapat melemahkan atau mengurangi kecintaan tersebut, maka ia tercela. Sebaliknya, jika akan memperteguh terhadap kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi sebab kekuatan dan membuat ia termotivasi, maka ia terpuji. Cinta yang bermanfaat terbagi tiga. Pertama, cinta Allah, dan yang kedua cinta pada Allah, dan yang ketiga cinta terhadap yang dapat membantu kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Dan kecintaan yang mudarat juga terbagi tiga. Cinta bersama Allah, cinta terhadap apa yang dimurkainya, dan cinta terhadap semua yang dapat memutuskan kecintaan terhadap Allah atau menguranginya. Inilah 6 pembagian cinta. Keenamnya menjadi poros cinta semua manusia. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dasar segala cinta yang terpuji, dan ia menjadi dasar iman, tauhid, dan 2 bagian lainnya adalah pelengkapnya. Cinta menurut mereka mengatakan cinta itu buta. Mereka mengatakan juga cinta itu azab. Mereka mengatakan cinta itu dari pandangan pertama. Cinta menurut mereka adalah hubungan nista dan khalwat yang haram. Cinta bagi mereka adalah bermanis muka, berkata dusta, dan bertampang keren untuk dapat menjerat wanita. Cinta bagi mereka adalah pacaran. Cinta bagi mereka adalah hubungan di luar pernikahan. Cinta bagi mereka adalah perzinahan dan perselingkuhan. Cobalah Anda lihat apa yang terjadi pada akhir zaman yang disponsori oleh media massa. Lihatlah apa yang terjadi pada akhir zaman ini. Lihatlah apa yang berlaku pada dunia musik. Semuanya menendangkan suara syaitan dengan jerat-jerat cintanya. Lihatlah dunia perfilman, dari Hollywood dan Bollywoodnya. Semuanya bercerita tentang hubungan yang haram atau cinta yang nista. Perhatikanlah pergaulan bebas yang berada di jalan-jalan. Seakan-akan mereka hendak menyatakan bahwa cinta yang mereka maksud adalah cinta mereka, bahwa kebahagiaan yang mereka inginkan adalah kebahagiaan mereka. Bagi mereka perkawinan adalah kuburan masal bagi cinta. Tidak ada cinta dalam pernikahan yang halal. Bagi mereka tidak ada cinta dalam pernikahan yang halal. Yang tinggal hanya kewajiban dan tanggung jawab. Yang ada hanya letih dan berlelah dengan mencari nafkah. Pemahaman ini mereka buktikan pula pada banyaknya kegagalan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada awal pelayanan mereka, sehingga membuat mereka trauma dan berputus asa untuk mencari cinta yang halal. Tidak mau berkeluarga dan lebih memilih untuk membujang selamanya. Akibatnya cinta yang sebenarnya dan perangkatnya tidak lagi dikenal banyak orang, karena telah pudar rambunya dan telah tercabut penunjuk jalannya dan hilang pula bangunannya pada alam wujud. Ditambah lagi kurang perhatian dari orang-orang yang soleh. Tambah lagi permasalahan masalah cinta yang hakiki, kurang perhatian dari orang-orang yang soleh, dari anda, dari kalangan kaum muslimin yang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah terhadap urusan cinta atau terhadap urusan mawaddah dan mahabbah. Seakan-akan mereka dapat hidup tanpa cinta dan kasih sayang, terutama dari kalangan ikhwan pengajian. Ketika mereka telah fokus terhadap pahala dan ganjaran, tidak tahukah mereka bahwa jalan ke surga banyak terjal dan curangnya, dipenuhi dengan onak dan duri. Bagaimana bisa mereka sampai ke sana jika seandainya tidak dengan cinta?
Bagaimana Anda ke surga jika seandainya jalan ke surga dipenuhi dengan jalan yang sangat terjal, penuh dengan onak dan duri? Bagaimana Anda bisa masuk ke surga tanpa cinta? Bagaimana menumbuhkan motivasi menuju jalan ke surga tersebut sekiranya tidak ada pendorong dan sesuatu yang dapat melupakan letih dan susah? Para ikhwan dan akhwat, dua orang yang berjalan sambil membawa beban akan terasa ringan perjalanan mereka tersebut sekiranya mereka habiskan dengan cerita. Begitu pula seharusnya mencapai surga. Harus ada sesuatu yang dapat menggembirakan hati. Setelah seharian fokus berjalan, harus ada pula yang menghibur jiwa setelah letih beribadah. Dan yang menghibur dan membahagiakan jiwa itulah yang disebut dengan cinta. Sungguh ya ikhwan dan akhwat, membangun cinta dalam bahtera rumah tangga di atas rendah dan tingginya ombak, manis dan pahitnya kehidupan, jauh lebih baik dari apa yang mereka sebut dengan kata-kata cinta. Allah. Islam bercerita tentang cinta. Kita katakan bahwa cinta itu berat. Banyak orang yang dapat menangkan pertarungannya melawan singa, atau ia kuat melawan 10 atau 100 orang, tapi sering kali ia tidak kuat melawan gejolak cinta. Allah berfirman, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Dan yang tidak sanggup dipikul oleh seorang manusia adalah cinta, sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim. Dan berkata Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata ia yang disebutkan ma la taqata lana bih, yaitu al-ushq atau al-ishq, yaitu mabuk dan kasmaran. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, terutama dalam perihal cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam perkara wanita, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Fawuz. Dan berkata Waqi' rahimahullahu taala, hilangnya akal pria ketika bersama mereka, yaitu para wanita. Yaitu hilangnya, seringnya wanita, akal-akal pria yang kokoh, yang benar-benar sejati, hilang sering ketika berada dengan para wanita seperti wanita. Dan bukankah Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakun. Apa kata beliau? Aku tidak melihat manusia yang kurang akal dan agamanya yang dapat menghilangkan akal pria yang tegas seperti salah seorang kalian, wahai para wanita. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika? Siapa orang yang paling engkau cintai? Apa kata Rasulullah SAW kepada Amr? Apa yang engkau inginkan dari pertanyaan tersebut? Maka dijawab oleh Amr bin As, aku hanya sekedar ingin tahu ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, Aisyah. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan oleh Amr bin As, siapa manusia yang kau paling cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Apa kata Amr bin As? Tidak ya Rasulullah, yang aku maksudkan dari kalangan laki-laki. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, abuha. Itu apa? Ayahnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu hari istri-istri Nabi mengirimkan Fatimah, putri Nabi SAW, lalu ia masuk. Sedangkan beliau berbaringan denganku di atas spray milikku. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, yaitu Fatimah, ya Rasulullah, istri-istrimu meminta perlakuan adil terhadap putri Abu Qahafah, yaitu putri Abu Qahafah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan aku memilih diam, kata Aisyah.
sedangkan aku memilih diam, aku tidak mau menjawabnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Maka ia berkata, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya begitu wahai Fatimah, maka cintailah ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abdullah bin Abbas berkata bahwa salah seorang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku mempunyai anak yatim yang telah dipinang oleh pria yang kaya dan pria yang miskin. Kami menginginkan yang kaya sedangkan ia menyukai yang miskin. Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lam nara lil mutahabbaini mithla nikah. Sesungguhnya kami tidak melihat dua orang yang saling mencintai kecuali dalam pernikahan. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Albani di dalam silsilah as-sahih. Poin yang berikutnya, ada cinta di rumah kenabian. Siapa saja yang memperhatikan kehidupan Rasulullah SAW dalam kesehariannya bersama istri-istri Rasulullah, maka ia dapatkan contoh kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Rumah tangga yang penuh dengan cinta dan mawaddah. Rumah tangga yang ditaburi dengan mawaddah dan rahmah. Bagaimana tidak? Kan bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan, jannati baiti jannati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa Rasulullah SAW selalu bercengkrama dengan Aisyah. Menyempatkan, padahal beliau adalah imam, beliau nabi dan rasul, beliau adalah mujahid, pemimpin perang, beliau mengurusi umat, beliau mengurus semua perhal, beliau menyatukan semua pertikaian. Bersamaan dengan itu, beliau tetap sempatkan untuk keluarganya. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang sangat panjang tentang hadis Ummu Zar'in dengan Abu Zar'. Hadis Abu Zar' dan Ummu Zar'. Pernahkah antum dengar cerita Abu Zar' dengan Ummu Zar'? Cerita klasik jahiliyah yang mana Aisyah radhiyallahu anha bercerita indah dengan Rasulullah SAW. Dan alangkah nikmatnya cerita sang kekasih dengan kekasihnya di waktu sahur. Alangkah indahnya ungkapan dan kata-kata sang kekasih sebelum tidur. Dan alangkah nikmatnya bisikan-bisikan indah yang diucapkan oleh orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Dan lihatlah, sebelum tidur Rasulullah SAW bercerita indah kepada Aisyah, atau Aisyah bercerita kepada Rasulullah SAW. Cerita dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah bercerita, sedangkan Rasulullah SAW sedang meluk Aisyah, bahwa 11 orang wanita jahiliyah duduk bercerita apa adanya tentang suami mereka waktu zaman jahiliyah. Kemudian berkatalah yang pertama begini, suaminya begini dan semacamnya. Datanglah yang kedua bercerita. Sampailah pada giliran Ummu Zar' bercerita tentang suaminya Abu Zar'. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, dan ini adalah cerita kekasih demi kasihnya. Qalatil hadiyatu asyrata zawji Abu Zar'in wa ma Abu Zar'. Berkata yang ke-11, suamiku Abu Zar'. Tahukah kalian siapa itu Abu Zar'? Anasa min huliyyi udunayya wa mala'a min syahmi ududayya wa bajjahani fabajjahat ilayya nafsi wajadani fi ahli ghunaymatin bishiqqin faja'alani fi ahli sahilin wa afitin wa da'isin wa munaqqin fa indahu aqulu fala uqabbah wa arqudu fa atasabbah wa ashrabu fa taqanna ummu abi zar'in fama ummu abi zar'in ukumuha radah wa baituha fasah ibnu abi zar'in fama ibnu abi zar'in madja'uhu kamasallin shatbin wa yashbi'uhu dira'ul jafrah bintu abi zar'in fama bintu abi zar'in taw abiha wa taw ummiha wa milku kisaiha wa ghizu jaratiha jariyatu abi zar'in
فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقط ميراثنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاد تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ هضيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنئة أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. Ini hadisnya sangat panjang. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Berkata yang ke-11, suamiku Abu Zara. Tahukah kalian siapa Abu Zara? Dialah suami yang telah lekatkan ke telingaku semua perhiasan dan menggemukkan badanku. Jadi ia manjakan Ummu Zara. Ia manjakan Ummu Zara. Ia bekerja untuk suaminya, bawakan oleh-oleh banyak, dibuat makan banyak-banyak. Ya tentu sesuai, kalau tidak, ya sesuai dengan kemampuannya. Nanti kita terangkan tentang masalah itu. Aku dari keluarga pemelihara kambing, lalu ia jadikan aku keluarga pemelihara kuda dan unta. Awalnya dahulu ayahku sepeda unta, besoknya naik Mercy. Masya Allah. Aku berada di sisinya, perkataanku tidak pernah ia cela. Jadi dia Abu Zar tidak pernah mencela Ummu Zar. Aku tidur pagi hari karena tugas Ummu Zar tidak telah selesaikan karena Abu Zar menyewa pembantu untuk meringankan pekerjaan Ummu Zar. Aku minum sampai lepas dahaga. Ummu Zar, ibunya Ummu Zar, tahukah kalian siapa itu ibunya Ummu Zar? Bejana dapurnya besar-besar dan rumahnya luas. Maksudnya ibunya orang kaya, orang dermawan, terkenal di kampung tersebut. Dia bilang begitu. Putra Abu Zar, tahukah kalian putra Abu Zar? Tempat tidurnya keras. Yaitu menunjukkan dia laki-laki yang besar, yang berani, yang dan makannya sedikit. Bahwa orang Arab dahulu seorang anak yang hebat itu adalah anak yang memang tidurnya tidak di rumah kan, tapi di tempat-tempat yang memang dia adalah jagoannya. Dan putri Abu Zar, tahukah kalian siapa putri Abu Zar? Gadis yang selalu patuh kepada ayah dan bundanya, sintal badannya dan membuat marah tetangganya, yaitu membuat dia sehat dan semacamnya. Budak Abu Zar, tahukah kalian apa itu budak Abu Zar? Ia tidak suka bercerita tentang aib kami. Jadi dia memiliki pembantu-pembantu yang baik. Tidak merusak makanan kami. Jadi kalau dia masak makanan, bukan malah dibuang, tapi habis karena dia pandai memasak. Dan tidak membuat sampah rumah kami, yaitu dia pandai membersihkan rumah Abu Zar ini. Lalu ia berkata, yaitu Ummu Zar bercerita, suatu kali keluarlah Abu Zar, sedangkan air susu sedang banyak-banyak, yaitu musim panas. Bertemulah ia dengan seorang wanita, bersamanya 2 orang anak, yaitu janda. Dia bertemu dengan janda. Bagaikan 2 macan bermain dengan 2 buah delima di pinggangnya. Maksudnya wanita ini disebutkan oleh ulama mensyarah hadis ini, wanita ini sekalipun janda tapi masya Allah bunga lisan. Sehingga diumpamakan bahwa dia memiliki 2 buah delima yang ia miliki. Lalu Ummu Zar'in mengatakan, lalu ia menceraikanku dan ia menikahinya. Jadi siapa yang menceraikan? Abu Zar menceraikan Ummu Zar. Bagaimana Ummu Zar sangat berbahagia sekali dengan Abu Zar. Dan ia berkata menikah dengan wanita tersebut. Lalu aku pun menikah setelahnya dengan pria yang kaya, punya kendaraan yang mewah dan banyak mengambil busurnya. Waktunya bahwa dia orang kaya dan juga pemberani. Dia selalu berburu dan memberikan kepadaku segala binatang ternak dan pasangannya. Jadi
orang Arab menganggap kekayaan pada waktu itu adalah pada binatang ternak. Dan ia berkata, makanlah wahai Ummu Zara dan bawakan pula untuk keluargamu. Begitu dermawan suami yang keduanya. Lalu ia berkata, yaitu Ummu Zara, sekiranya wahai kawan-kawan semua, kata dia kepada wanita-wanita yang lain, sekiranya aku kumpulkan semua yang ia berikan, yaitu yang diberikan oleh suami yang kedua, lalu aku bandingkan dengan pemberian yang diberikan oleh Abu Zara, niscaya tidak lebih dari bejana kecil yang dimiliki oleh Abu Zara. Yaitu semua pemberian suaminya yang kedua tidak sebanding dengan pemberian bejana kecil yang ada di dapurnya. Begitu berharganya menurutnya apa? Abu Zara di mata Ummu Zara. Masih teringat-ingat kisah cinta pertama kali. Sesungguhnya cinta pada pandangan pertama. Akan tapi intinya bukan di sini. Intinya setelah adalah ta'liq, fatna adalah komentar setelah cerita Aisyah yang sangat panjang ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang Aisyah, ya Aisyah, sesungguhnya aku kepadamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zara. Akan tapi aku tidak menceraikanmu wahai Aisyah. Allahu Akbar. Apa kata Aisyah membalas ucapan Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kedudukanmu di mataku tidak ada apa-apanya Abu Zara ini. Jadi Abu Zara tidak ada apa-apanya dengan engkau. Begini seharusnya kasih sayang terjadi. Sang suami menyayangi istrinya dan istri menyayangi suaminya, mencintai suaminya sehingga berbalas cinta. Akan tetapi sang istri meminta cinta suaminya dan suami meminta cinta, akhirnya saling berebut. Dan ini berbahaya. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama istrinya yang satu lagi, itu Safiyah. Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan hadis sahih. Beliau mengatakan, kanat Safiyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Wa kana dhalika yawmuha. Fa'abtat fil masir. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Wa taqulu, hamaltani ala ba'irin bati'. Hamaltani ala ba'irin bati'. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi yadayhi 'ainaiha wa yuskituha. Satu hari Safiyah istri Rasulullah SAW bersafar dengan Rasulullah SAW. Memang jatah Safiyah bersafar. Dan kebiasaan Rasulullah SAW membawa istrinya, membawa istri ketika bersafar. Dan waktu itu adalah jatah dari Safiyah. Dan Rasulullah SAW ketika hendak bersafar, Rasulullah bersama persahabatnya, Rasulullah menitipkan seekor onta untuk Safiyah. Akan tetapi onta tersebut onta yang sakit, yang lambat jalannya sehingga terlambat menyusul kafilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia terlambat, ketika Rasulullah SAW telah berhenti dan sudah lama menunggunya, tiba-tiba datanglah Safiyah. Safiyah datang karena ontanya terlambat, mendatangi Rasulullah SAW dan dia terlambat. Beliau yaitu Safiyah pun turun. Kemudian dia mengatakan sambil air matanya keluar, ya Rasulullah, engkau berikan untukku unta yang sakit. Engkau berikan untukku unta yang sakit. Maksud dari Safiyah, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bersama-sama jalan? Ya Rasulullah, kenapa kita tidak berduaan? Engkau berikan unta yang sakit. Iyalah kami terlambat, saya terlambat. Dan apa yang diperbuat Rasulullah SAW? Rasulullah memeluk Safiyah, kemudian membersihkan air matanya dan menyekanya. Allahu Akbar. Indahnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cerita sampai di sini? Tidak, belum sampai sini. Kalau sudah diheningkan, sudah didiamkan oleh Rasulullah SAW, diam, muiskitu, diam, dah, maafkan mas. Akan tetapi Safiyah tidak mau juga diam. Karena tahu tabiat wanita ini luar biasa, ketika disayangi malah naik gitu. Tambah besar air matanya, tambah banyak air matanya, tambah besar nangisnya. Subhanallah.
Akhirnya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersandar di dada istrinya. Dan lihat dari Mansur ibn Safiyah, anna ummahu haddathathu anna Aisyah haddathaha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hijri wa ana haidun thumma yaqra'u al-Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku sedangkan aku haid, selalu beliau membaca Al-Quran. Di mana kita dengan sikap Rasulullah SAW terhadap istri? Di mana kita dengan sikap Rasulullah SAW? Seorang istri ingin bermesraan, kadang-kadang istri bosan dengan rumah, dengan dapur, dengan ingin bermesraan dengan suaminya. Dipegang tangan suaminya, kemudian sang suami mengatakan, "Ayah, pegang-pegang ada tua." Subhanallah. Rasulullah SAW disuap, disisir dan dipotongkan kukunya. An Urwah wa Amrah binti Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluh. Dari Urwah dan Amrah binti Abdurrahman bahwasanya Rasulullah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan dan meletakkan kepalanya sedangkan beliau di masjid, lalu aku sisir. Dan Rasulullah dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam hadis, suapan engkau yang engkau letakkan di mulut istrimu adalah sedekah. Sadaqatun atau ta'amun, suapan, luqmatun tada'u fi fimra'ati sadaqah. Makanan yang kau letakkan di mulut suamimu adalah sedekah. Memberi hadiah kepada temannya, memberi hadiah, yaitu Rasulullah SAW biasa memberikan hadiah kepada orang-orang yang ia cintai. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah wa inni lam adrikha." قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. Dari Aisyah berkata, tidak ada istri-istri Nabi yang paling kucemburui melebihi cemburuku kepada Khadijah. Sekalipun aku tidak melihatnya, yaitu Aisyah tidak melihat Khadijah karena Khadijah telah lama meninggal. Adakah? Yaitu lalu Aisyah mengatakan adalah Rasulullah SAW jika menyembelih kambing, beliau berkata, kirimkan ini kepada teman-teman Khadijah. Jadi memberikan hadiah adalah sebuah keutamaan. Dan jalan-jalan malam berduaan. Rasulullah SAW mengatakan dari Aisyah juga, dari Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja aqra baina nisa'ihi fatara fil qur'ah li Aisyah wa Hafsah. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. Itu dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW jika seandainya keluar beliau undi para istri-istrinya. Dan kadang-kadang suatu hari dimenangkan undian tersebut oleh Aisyah dan Hafsah. Dan adalah Rasulullah SAW suatu malam, yaitu ketika malam datang, berjalan bersama Aisyah sambil bercerita. Di mana kehidupan ini dengan kehidupan kita ketika sang istri telah bosan dengan rumah, telah bosan dengan rutinitas yang ada. Kemudian kita bisikkan kepada sang istri tanpa didengar oleh anak-anak, "Mi, malam ini kita berjalan berdua, ngebakso di jalan." Subhanallah. Bergandengan tangan, berjalan berdua, mengingat masa-masa muda pada masa 30 tahun yang lampau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengetahui sifat dan kebiasaannya. Yaitu Rasulullah SAW mengetahui sifat dan kebiasaan istri-istrinya, orang-orang yang ia cintai. Dari Aisyah juga, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alam idza kunti 'anni radiyah wa idza kunti 'alayya ghadba. Qalat
فقلت من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berdua-dua dengan Aisyah. Kemudian ia bisikkan, ya Aisyah, aku sangat mengerti kapan engkau suka denganku dan kapan engkau marah kepadaku. Jadi biasa di rumah tangga Rasulullah SAW ada marah dan benci, ada sayang dan suka. Akan tetapi Rasulullah SAW sangat mengerti kapan istrinya marah dan kapan istrinya suka. Dan ini ada pada setiap rumah tangga. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah, dari mana engkau tahu bahwa aku marah dan aku suka? Apa kata Rasulullah SAW menyebutkan rahasia kebencian dan kesukaannya. Wahai Aisyah, jika seandainya engkau suka denganku, engkau akan mengatakan la wa rabbi Muhammad, tidak dengan nama Rabb Nabi Muhammad. Itu dia sebut Nabi Muhammad, tidak dengan nama Rabb Muhammad. Akan tapi jika seandainya engkau tidak suka lagi denganku, engkau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak Nabi Rabb Ibrahim, tidak mau menyebut Rabb Muhammad, Rabb Ibrahim. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, benar, sesungguhnya aku tidak sanggup berpisah denganmu kecuali menyingkirkan atau kecuali mendiamkan namamu saja. Kalau aku berpisah denganmu enggak kuat. Kalau aku tidak bertemu denganmu tidak kuat. Akan tetapi untuk mendiamkan namamu untuk sementara aku kuat. Subhanallah. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW membantu pekerjaan rumahnya. Subhanallah. Anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fi ahlihi? Qalat kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salah qama ila salah. Dari Aswad rahimahullahu taala aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang diperbuat oleh Nabi ketika ia berada di rumahnya? Apakah dia belajar terus? Apakah dia baca buku terus? Apakah dia begini terus? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia berkata, beliau melakukan pekerjaan istrinya. Dan ketika waktu salat datang, beliau bangkit untuk salat. Subhanallah alazim. Subhanallah. Inilah Rasulullah SAW. Setiap hari, mungkin dia berkata, wahai istriku, apa yang engkau perlu aku bantu? Cuci piringkah? Menyapu rumahkah? Membersihkan halaman? Atau semacamnya? Sebutlah. Seorang suami yang baik seperti itu. Suami yang menghargai keadaan. Hari ini pernahkah kita bisikkan kepada istri setelah kita jauh dari safar, kemudian dia mengatakan, hari ini wahai istri, engkau adalah ratu. Kenapa itu Mas? Kenapa itu Bi? Karena aku sekarang adalah pelayanmu. Maka dicucikan semua pakaian, maka dicuci semua piring, maka dimandikan semua anak-anak. Maka alangkah indahnya sang istri akan menghargai kedudukan Anda sebagai suami. Nyatalah ia nanti menjadi orang yang sangat mencintai Anda. Memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Rasulullah SAW mempunyai panggilan-panggilan kesayangan kepada istri-istrinya. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyebut Aisyah dengan kata-kata Aisyah, singkatannya. Dan kadang-kadang menyebut dengan kata-kata Ya Humairah, Ya Humairah. Dan ini sangat disayangkan sekali. Dan Rasulullah SAW dengan Aisyah, Rasulullah sudah berumur 50-60 tahun. Coba lihat, Rasulullah SAW bermuamalah seperti ini berumur 50-60 tahun. Banyak di dalam sebagian rumah tangga baru berusia 2-3 tahun tidak ada lagi kata-kata yang ada. Yang ada hanya kata-kata ubi, abi atau ummi, hanya itu saja. Sampai sebagian sang suami marah, emangnya saya ini adalah bapakmu? Subhanallah. Panggil dia kata-kata sayang, kata-kata yang luar biasa yang dapat menggugah cintanya kepada Anda. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berbuat kasar kepada istrinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu qat."
dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala. Apa kata beliau dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istrinya sekali-kali. Tidak pernah memukul istrinya. Subhanallahal azim.